Baik, tes. Oke, teman-teman, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya untuk kali ini di sesi minggu ini kita ada sedikit spesial. Ya, kalau biasanya saya sharing dengan teman-teman, nanti ada teman-teman tim saya dari para partner saya yang di kelas, ya, akan sharing dengan teman-teman semuanya. Bisa Anda cek, ya, dan bisa Anda ikuti step-stepnya di sini. Nanti silahkan disimak teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman. Balik lagi di mata kuliah multimedia. Kali ini materinya kita tentang Adobe Premiere Pro Basic. Nah, jadi di video ini kita perkenalan dulu ya tentang apa itu Adobe Premiere Pro. Untuk video kali ini, di tutorial ini yang saya pakai itu Adobe Premiere Pro versi 2020. Nah, untuk teman-teman yang laptopnya nggak kuat, ya karena untuk Premiere Pro itu membutuhkan biasanya RAM minimal 8 GB sih untuk sekarang ya. Kalau teman-teman masih ada yang mungkin laptopnya pakai RAM 4 GB, mungkin bisa install yang Adobe Premiere Pro 2018. Nah, minimal yang 2018 ya teman-teman ya. Sebisa mungkin yang latest version yaitu 2020. Nah, jadi saya doakan teman-teman lancar rezekinya biar bisa beli PC ya. Nah, jadi kita langsung saja mulai ya. Di sini kita langsung new project. Nah, di sini ada pilihannya render, display format audio, video dan audio, dan capture. Nah, untuk capture-nya kita biarkan aja ya, mau pakai HDV atau DV. Kalau saya sih pakai DV, kita default aja, audio sample default, timecode-nya default saja. Untuk render, nah teman-teman pilih yang CUDA ya, karena Premiere Pro itu kalau nggak salah basicnya itu OpenGL. Jadi kita pakai yang Mercury Playback Engine GPU atau CUDA. Nah, ini untuk preview rendernya itu pakai VGA. Oke, untuk pakai VGA. Untuk lokasinya silakan teman-teman pilih sendiri lokasi untuk menyimpan filenya, file mentahnya. Oke, langsung saja kita oke. Access oke, yes. Ya, jadi seperti inilah tampilan Adobe Premiere Pro 2020. Nah, ya Premiere Pro semuanya sama sih seperti ini gitu. Jadi kita langsung saja ya perkenalan. Yang pertama ada jendela project. Nah, jendela project, kenapa namanya jendela project? Karena di sini tempat teman-teman biasanya import media ya. Jadi kita coba import media. Caranya file, import. Nah, multimedia, tahan. Nah, kita pilih semua file yang mau kita import, lalu kita open. Search. Nah, jadi inilah jendela project, tempat file-file mentah kita habis syuting atau foto-foto, video, audio itu di sini semua jatuhnya. Atau teman-teman bisa langsung drag aja. Nah, langsung drag search. Langsung kita drag ke sini search. Nah, cara mudahnya seperti itu. Nah, yang kedua lalu berikutnya yang kedua ada jendela sequence atau jendela timeline ya. Nah, di jendela timeline ini teman-teman itu tempatnya mengedit. Nah, jadi setelah teman-teman ngimport ke sini, langsung aja nih teman-teman drag lagi ke sini gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba. Nah, jadi disinilah tempat teman-teman mengedit video. Nah, disinilah tempatnya. Lalu yang berikutnya ada
ketiga di sini itu jendela program atau preview editan kita gitu loh. Ini LCD monitoring. Nah, lalu yang keempat ada jendela source atau efek. Nah, jadi di sini tempat untuk kita setting efek-efek atau audio, atau transisi atau segala macamnya di sini semua nih, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ya ke basic editing. Nah, sekarang kita masuk ke basic editing. Basic editing itu apa aja sih? Nah, kalau menurut saya basic editing itu ada 3 ya. Ini menurut saya pribadi, mungkin menurut teman-teman berbeda lagi ya. Yaitu ada cut atau trimming menggunakan razor tool. Ya, contohnya seperti ini. Set, set. Nah, ini ada video dan audio. Nah, jadi sudah terpisah kan dari ini. Nah, contohnya tuh. Contohnya seperti ini, sudah terpisah ya. Kita undo, Ctrl Z. Yang kedua ada transisi effect. Dan yang ketiga ada color grade. Nah, jadi saya membagi 3 ya, ada trimming, transisi effect, dan color grade. Color grading. Yang kedua itu tadi transisi effect. Jadi kita, oh ya, untuk teman-teman yang jendela workspace-nya masih berbeda, coba teman-teman pergi ke Windows Workspace dan ganti ke editing. Tapi biasanya kalau untuk pertama kali atau settingan default workspace-nya itu editing sih. Nah, yang saya pakai di sini editing. Jadi kita untuk menambahkan transisi efek video, kita pergi ke efek sini nih, di samping jendela project tadi nih. Ini ada efek. Nah, di sini kan ada beberapa nih. Nah, ini teman-teman pilih yang video transisi karena kita ingin menambahkan transisi basic editing video. Nah, di sini kan ada banyak nih. Tapi karena kita maunya yang simple, yang nggak alay, kita pakai yang dissolve. Nah, dissolve. Nah, ini nih. Di sini ini semua bisa dibilang dibilang transisinya itu nggak alay, nggak lebay gitu. Jadi transisi sederhana. Nah, bagaimana cara memasukkan transisinya? Ya, contohnya seperti ini nih. Karena tadi tadi kan videonya sudah di-cut ya. Nih, sudah terpisah. Nah, kan kalau gini kan kelihatannya nggak enak ya. Set, langsung blank sheet atau black screen gitu. Nah, kosong. Terus sampai sini baru masuk lagi. Ini kan kelihatannya nggak enak ya. Atau kayak gini, langsung patah. Set. Nah, bagaimana caranya biar kelihatannya nggak jelek-jelek amat lah gitu. Ya, kita tinggal tambahkan bebas teman-teman pilih apa ya. Contohnya dissolve. Nah, additive dissolve. Ini tinggal kita drop sini ya, kita hold, drag and drop. Nah, set. Insufficient media. Oke, it's okay. Nah, di sini di bawah sini ada scroll untuk zoom ya, zoom in atau zoom out timeline. Nah, jadi kalau misalkan kecil ya tinggal digeser aja nih teman-teman. Nah, besar. Jadi seperti ini contohnya. Asik. Kayak film-film ini ya, Indosiar gitu ya efeknya. Nah, gitu. Nah, di awalnya di awalnya flat banget nih, datar. Ya udah, kita tinggal tambahin deep to black. Nah, deep to black. Contohnya seperti ini. Dari gelap dan ada. Nah, dari gelap ke ada gitu. Nah, untuk akhirannya set habis ya. Ini kan kurang ya, dilihatnya kayak kurang gitu. Ya, kita tinggal tambahin aja yang mungkin yang mana ya? Film dissolve. Kita drag and drop. Jadi deh. Basic editing simple ya. Ini sangat simple sekali kelihatannya. Ya, inilah yang paling semalas-malasnya editor ngedit itu ya, pakai ini transisi dissolve ini. Nih. Tuh. Oke. Dan langsung black lagi.
Nah, jadi kita beralih ke poin nomor 3, yaitu ada color grading. Nah, gimana caranya kita memberi warna? Ya kita mewarnai lah gitu. Kalau gini kan masih raw ya, masih warna asli dari kamera, masih mentah gitu. Bagaimana caranya kita ingin customisasi warna, menambahkan warna, grading? Yaitu kita pergi ke project. Nah, jendela project tadi, terus kita new item. Di bawah sini ada new item. Terus kita tambah adjustment layer. Nah, kita tinggal oke aja ya teman-teman ya, karena ini sudah menyesuaikan sama sequence tadi, settingan awal. Oke. Nah, di sini ada adjustment layer. Adjustment layer itu apa ya? Footage kosong. Jadi di situ bisa kita tambahkan untuk efek-efek. Nah, kenapa kita memakai adjustment layer? Adjustment layer itu fungsinya itu footage kosong sebenarnya. Footage kosong yaitu untuk menampung efek-efek lain. Nah, kenapa kita nggak langsung saja pilih efeknya lalu kita drop di footage-nya? Ya karena nanti kedepannya kalau kita ingin memakai efek yang sama, ya kan ribet lagi, kita harus entah itu copy paste atau dari sini, atau kita ada yang salah efek terus kita hapus, kan susah jadinya. Maka dari itu kita memakai adjustment layer. Kita drag and drop. Nah, lalu selanjutnya kita pergi ke efek. Nah, efek. Lalu kita ketik color. Nah, di sini nih. Di video effects itu ada folder yang namanya color correction. Nah, ini teman-teman pilih aja nih mau yang mana. Aku mau milih yang color balance. Nah, itu kita drag and dropnya jangan di footage, tapi di adjustment layernya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Baru kita tinggal mainin efeknya, warna-warna. Nah, next aku pingin nambahin color balance HLS. Drop lagi nih ke adjustment layer. Nah, nanti di jendela source-nya tinggal kita ke bawah aja nih. Nah, next aku pengen nambahin Lumetri color. Drop lagi ke adjustment layer. Nah, kita scroll ke bawah. Kita lihat. Nah, jadi seperti itulah. Nah, perbedaan yang ini adalah perbedaan contoh sebelum degrading. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Nah, ini adalah perbedaannya sebelum degrading dan sesudah degrading. Oh ya, kalau tandanya merah seperti ini itu artinya ada efek yang ditambahkan di dalam footage. Itu artinya berat ya teman-teman ya. Preview rendernya itu bakalan berat gitu. Jadi ya untuk mengatasinya seperti apa, teman-teman bisa pergi ke sequence render into out. Nah, render into out. Jadi fungsinya render into out itu apa? Render into out itu untuk merender sementara. Jadi render into out itu akan menyimpan preview rendernya itu ke dalam harddisk teman-teman. Konsekuensinya adalah harddisk teman-teman bakal penuh, bakal kemakan. Jadi untuk render into out ini jangan terlalu dipakai sesering mungkin karena harddisk teman-teman penyimpanannya bakal penuh.
Nah, hijau ini artinya sudah tidak berat lagi ya, sudah full render. Jadi kita lihat contoh sebelum dan sesudah di color grading tadi. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kenapa tadi pakai adjustment layer? Karena kalau kita mau grading yang di sini, kita gampang, kita tinggal memperpanjang adjustment layernya aja. Nah, seperti itu contohnya. Kita tinggal memperpanjang. Ya, ini color grading saya lebih jelek ya. Lebih bagus nggak pakai grading malah daripada pakai grading gitu. Nah, jadi kalau kita misal gini nih. Ini kan susah nih ya. Misalkan teman-teman pakai nggak pakai adjustment layer. Kalau pakai adjustment layer kan enak, tinggal kita custom. Di footage ini nggak cocok warna gradingnya tadi, ya udah kita tinggal ganti aja. Nah, jadi kita tinggal sesuai selera masing-masing aja. Jadi yang tadi kita drop aja adjustment layer yang baru, set. Nah, kita del. Ya udah tinggal teman-teman customisasi lagi color gradingnya gitu. Jadi misalkan teman-teman ada project nih, syutingnya masih outdoor tapi di scene yang berbeda, di lokasi yang berbeda gitu loh. Ya teman-teman bisa pakai color grading, yaitu adjustment layer ya, pakai untuk ngeditnya itu pakai adjustment layer gitu. Karena masih di satu lokasi yang sama, masih outdoor gitu. Jadi untuk color gradingnya, untuk suasana mood warnanya itu masih bisa disesuaikan. Nah, nih, ini ada lebih nih. Ya udah kita tinggal cut aja. Kita ini delete color. Nah, untuk yang ini coba ya, aku mau edit lagi. Nah, jadi seperti inilah contohnya. Kita preview. Wah, berat ternyata. Kita render into out dulu ya. Sequence render into out. Ya, sudah selesai. Jadi seperti ini contohnya. Jadi seperti itu tadi previewnya. Nah, sekarang kita mau export video ini nih. Gimana cara export videonya? Teman-teman bisa pergi ke file, lalu export. Nah, media atau shortcutnya di sini Ctrl M. Kita pilih. Oke. Jadi kita tentukan destinasinya dulu. Mau di save di mana? Multimedia. Pilih. Basic editing. Save. Nah, untuk formatnya di sini banyak ya teman-teman, mau pakai format apa? Bisa pakai QuickTime yang lebih ringan, atau pakai yang defaultnya aja H264. Tapi H264 ini lumayan berat. Nah, jadi di bawahnya sini ada preset lagi nih. H264 itu preset yang paling umum ya. Yang video-video untuk YouTube itu bisa pakai H264. Nah, karena high bitrate itu terlalu berat, menurut saya bisa pilih ke medium. Oke, jadi kita tinggal export. Nah, jadi seperti itulah hasilnya ya, hasil dari video yang sudah kita edit tadi ya, yang sudah kita compose. Mungkin sekian aja ya untuk tutorial basic editingnya.
Aku yakin teman-teman sudah pada paham pakai Premiere Pro kok. Kalau kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau belum paham, mungkin bisa japri atau hubungin saya atau Pak Bernardnya langsung ya. Kurangnya saya mohon maaf, banyak kurangnya di video kali ini mungkin ya banyak teman-teman belum paham. Bisa langsung tanyakan ke saya atau ke Pak Bernard, oke? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti silakan bisa dipelajari. Minggu depan kita akan ada materi yang baru ya, dan semoga nanti disampaikan teman-teman juga sangat bisa dipahami ya. Terima kasih atensinya. Kita jumpa lagi ya minggu depan ya. Tetap tenang dan jangan panik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.